Dime tú, ¿verdad? Me diré lo que estás pasando. Tú sabes cómo estoy sufriendo. Todo lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Eso me está matando. Oh no. Te estaba buscando. Organ penyusun produksi laki-laki dan perempuan. Oke, kalau belum tahu, mari kita simak video ini sampai selesai. Oke, jadi alat reproduksi atau alat kelamin pada laki-laki dapat dibedakan menjadi dua alat reproduksi, yaitu alat reproduksi luar dan reproduksi dalam. Oke, kita bahas dulu alat reproduksi luar. Nah, alat reproduksi luar ini merupakan alat reproduksi yang terletak pada bagian luar tubuh dan dapat diamati secara langsung. Kira-kira apa saja yang alat reproduksi luar? Nah, yang pertama itu ada penis. Nah, jadi penis ini dia berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan sebagai saluran sperma. Nah, penis ini dia terbentuk dari otot dan tidak memiliki tulang. Nah, kemudian pada ujung penis ini terdapat struktur seperti lipatan kulit. Yang kedua ada saluran baik yang kedua atau struktum. Nah, jadi bagian dekat penis itu terdapat kantong yang terlihat seperti lipatan kulit yang disebut dengan struktum. Nah, jadi pada struktum ini terdapat dua buah atau sepasang testis atau buah zakar yang berbentuk bulat telur, di mana struktum ini juga berfungsi untuk menjaga testis agar sesuai untuk produksi sperma. Itulah tadi bagian luar. Kemudian kita masuk ke alat produksi laki-laki. Nah, itulah tadi bagian luar. Kemudian kita masuk ke alat reproduksi laki-laki pada bagian dalam, di mana alat reproduksi dalam ini merupakan alat reproduksi yang terletak pada bagian dalam dan tidak dapat diamati secara langsung. Nah, alat reproduksi dalam antara lain itu ada testis, kemudian ada saluran sperma, kemudian ada uretra dan kelenjar reproduksi. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu testis. Nah, testis ini merupakan organ reproduksi yang berbentuk bulat telur yang berjumlah 2 buah atau 1 pasang dan terdapat di dalam skotum itu tadi. Nah, jadi pada saat laki-laki itu berusia 13-14 tahun, maka testis ini mulai memproduksi sperma atau sel kelamin jantan dan hormon testosteron. Apa itu sperma dan hormon testosteron? Sperma merupakan sel tunggal yang mempunyai ekor dan kepala yang merupakan sel kelamin bagi laki-laki. Kemudian, kalau hormon testosteron ini adalah senyawa yang dapat merangsang perubahan fisik pada anak laki-laki seperti membesarnya jakun dan tumbuhnya rambut pada tempat-tempat tertentu, misalnya kumis pada laki-laki. Nah, pada manusia inilah kamu berada dalam masa pubertas. Oke, selanjutnya saluran sperma. Saluran sperma ini tersusun atas epididymis, vas deferens, dan uretra. Di epididymis sperma disimpan sementara waktu sampai berkembang sempurna dan bergerak menuju saluran selanjutnya. Vas deferens. Nah, jadi vas deferens merupakan saluran yang menghubungkan epididymis dan uretra, serta berfungsi sebagai saluran sperma menuju uretra. Uretra merupakan saluran akhir sperma dan urin yang terdapat di dalam penis. Nah, baik, yang selanjutnya yaitu yang ketiga, kelenjar reproduksi. Berfungsi untuk memproduksi getah atau cairan yang nantinya bercampur dengan sel sperma menjadi mani. Nah, kelenjar reproduksi yang terdiri dari atas vesicula seminalis, kemudian ada kelenjar prostat dan kelenjar Koper.
Dan penjelasan vesikulasi minalis ini yaitu menghasilkan cairan yang bersifat basa atau alkali yang mengandung fruktosa atau gula monosakarida atau hormon prostaglandin dan protein pembekuan. Yang kedua yaitu kelenjar prostat, menghasilkan cairan putih keputihan sedikit asam yaitu pH-nya 6,5 dan mengandung beberapa zat. 1. Asam sitrat. 2. Enzim pepsinogen lisozim amilase. Yang ketiga seminal plasmin. Lanjut yang terakhir yaitu kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basa, berfungsi melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan organ reproduksi wanita. Nah, jadi bukan pada pria, pada wanita juga ada alat reproduksi. Itu terdapat alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam. Nah, kita masuk alat reproduksi luar. Terlebih dahulu, jadi alat reproduksi luar terdapat vulva dan labium. Dalam vulva itu merupakan suatu celah paling luar dari alat reproduksi wanita yang dibatasi oleh sepasang bibir, bibir kanan dan bibir kiri. Nah, kedua bibir ini disebut dengan labium. Nah, dalam vulva bermoral saluran urin dan saluran reproduksi atau vagina. Nah, itulah penjelasan alat reproduksi luar. Fungsi dalam perempuan ini antara lain yaitu ovarium dan saluran reproduksi. Nah, yang pertama, ovarium atau indung telur yang terletak di sebelah kanan dan kiri rongga perut bagian bawah, di mana dalam ovarium ini terdapat kumpulan sel yang disebut dengan folikel, di mana di dalam folikel ini sel telur atau ovarium berkembang. Folikel juga menghasilkan hormon perempuan yaitu estrogen dan progesteron. Setiap bulan, sel telur yang telah matang akan dilepaskan dari ovarium. Proses pelepasan ini disebut ovulasi, yang selanjutnya akan ditangkap oleh fibrit dan bergerak ke saluran telur atau tuba falopi. Oke, yang kedua yaitu saluran reproduksi, terdiri atas saluran telur atau tuba falopi, kemudian uterus dan vagina. Nah, yang pertama kita masuk dulu ke saluran telur yaitu tuba falopi. Tuba falopi ini berjumlah sepasang yaitu kanan dan kiri. Fungsinya adalah membawa sel telur dari infuribum ke rahim. Nah, dari saluran telur ini terjadi fertilasi. Setelah fertilasi, saluran telur ini akan mengeluarkan zigot atau hasil fertilasi tadi menuju uterus atau rahim. Selanjutnya rahim atau uterus, di mana rahim atau uterus ini merupakan organ yang memiliki dinding yang tebal yang memiliki bentuk seperti buah pir yang terbalik. Fungsi rahim adalah tempat perkembangan janin saat hamil. Nah, dinding rahim atau endometrium memiliki peranan dalam pembentukan plasenta. Yang terakhir yaitu vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, di mana vagina ini tersusun atas otot-otot yang elastis yang dilapisi selaput membran yang disebut dengan selaput darah atau himen.